Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM segenap pengurus Masjid Haqqul Yaqin, jemaah subuh, para guru, para imam. Mudah-mudahan subuh kita pagi ini, hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat baik kita, dan mudah-mudahan yang berhalangan hadir ke masjid karena uzur sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham li ummati fi bukuriha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah subuh, berkahi rahmati umatku di pagi hari. Maka mudah-mudahan siapapun sebagai umat Nabi Muhammad, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah sekalian, mengawali pagi ini kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Allah berikan kesempatan yang kesekian kali untuk mengerjakan sholat subuh. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat mengerjakan segala ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita kembali melanjutkan satu kajian di dalam kitab Syiarus Sadiqin, syarah dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Farid Bali. Beliau adalah salah satu ulama yang sekaliber Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, di mana hari ini kita mengkaji satu fasal, yaitu keutamaan Jumat. Nah, kemarin kita sudah sedikit muqaddimah tentang Jumat. Jadi salat Jumat ini adalah hari Jumat adalah hari yang Allah sebutkan di dalam surah, yaitu surah Al-Jumu'ah, dan sering dibaca oleh imam, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu, diseru kepada salat Jumat, fas'au, maka disuruh bersegera ila zikrillah,
kepada berzikir, kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Itu artinya tidak ada hari lain yang disuruh tinggalkan jual beli kecuali secara eksplisit surah Al-Jum'ah. Berarti ada apa dengan Jumat? Secara mantuk dalam ilmu fikih gitu ya. Fikih itu ada mantuk, maksudnya bisa kita tangkap semua bahwa sholat Jumat itu atau hari Jumat pastilah hari yang berbeda dibanding hari-hari yang lain. Maka disinilah kita coba mengkaji apa arti Jumat, Pak? Jum'ah itu artinya berkumpul. Kalau kita ini sebenarnya bahasa Arabnya ijtima', satu perkumpulan. Jadi kalau bahasa lainnya ijtima' itu adalah Jum'ah. Makanya hari Jum'ah itu selalu ramai. Salat Jumatnya ramai. Kadang kita bercita-cita salat subuh seperti salat Jumat. Kira-kira itu mustahil atau bisa itu, Pak? Bisa ya. Salat subuh seperti salat Jumat. Nah ini kan cita-cita. Tapi kita bingung kenapa umat Islam itu kalau hari Jumat itu ramai. Apakah doktrin memang dari awal, dari kecil, sholat 5 waktu nggak apa-apa ditinggalin, tapi sholat Jumat wajib gitu. Sehingga coba kita bayangkan, itu sholat Jumat itu Pak pasti penuh. Kenapa sholat 5 waktu enggak? Mungkin itu yang kita dari kecil didoktrin oleh orang tua, kalau sholat Jumat itu harus datang. Kalau sholat setahun sekali itu lain lagi, itu pasti. Tapi sholat Jumat itu kalau kita perhatikan, ada orang yang nggak sholat 5 waktu, Jumatnya datang. Dan itu ketika khutbah sedang berlangsung, kita dapati rata-rata semuanya pada hening, kecuali anak kecil. Karena doktrin itu udah masuk dari dulu. Kalau sholat Jumat itu jangan main-main. Berarti hari ini kita coba mengkaji satu fadilah yang disebut fadilatul Jum'ah, yaitu keutamaan Jumat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu fasal al-khamis fi fadilatil Jum'ah wa adabiha wa sunnaniha wa syurutiha. Fasal yang kelima menjelaskan tentang keutamaan Jumat, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya serta syarat-syaratnya. Jadi yang kita bahas pada fasal yang kelima adalah keutamaan Jumat, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dan syarat-syaratnya. Kalau adab berbeda dengan sunnah. Kalau adab itu berbicara tentang sikap kita tentang atau bicara tentang kemuliaan Jumat, lalu sikap kita seperti apa. Nah, sikap kita terhadap hari Jumat, apakah kita ikut memuliakan atau enggak. Nah, ini nanti diatur di dalam adab-adab. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan Jumat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna yawmal jum'ah yawmun 'azim 'azzamallahu bihil Islam wa khassasal muslimin." Ketahui olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat agung. Allah kemudian memberikan, mengistimewakan kaum muslimin dengan kehadiran hari Jumat. Ketahui olehmu bahwasanya hari Jumat itu yaitu hari yang amat besar, lagi mulia, yang memuliakan Allah Ta'ala dengan dia akan agama Islam, dan menentukan Allah Ta'ala dengan dia akan orang-orang yang muslim. Dan firman Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila diazankan, dibangkan bagi sembahyang daripada hari Jumat, maka pergi segera
kepada zikrullah, yakni kepada mendengar khutbah. Jadi zikrullah itu di ayat surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Zikrillah itu maksudnya adalah khutbah. Nah, jadi ada orang sholat Jumat khutbahnya nggak dapat. Gimana Jumatnya Pak? Hitungannya khutbah itu 2 rakaat. Jadi kalau khutbahnya tinggal, sedangkan di kita aja di Banten itu ada tradisi habis Jumat itu zuhur. Masih ada nggak Pak daerah sini? Ada. Karena saya perhatiin masih di kampung-kampung kayaknya ya, itu khutbahnya pendek. Pakai bahasa Arab, pendek, 1 ayat, tutup. Maka kalau telat dikit Pak, nggak ketemu tuh, langsung sholat. Makanya saya pernah nyoba. Kebetulan waktu itu saya sebagai makmum datang, kata istri saya, perasaan baru pergi kok pulang lagi. Jadi kita itu bentar banget datang, selesai itu langsung pulang. Jadi cuma berapa menit tuh, cepat banget. Jadi jemaahnya banyak. Ternyata sholat Jumat itu makin pendek makin banyak jemaahnya. Nah yang menarik, nggak ada kesempatan untuk tidur. Kan biasanya orang kalau yang namanya Jumat itu nyarinya apa? Tiang. Kalau di masjid itu nyarinya tiang-tiang. Semakin panjang khutbahnya, semakin enak tidurnya. Kecuali kalau khutbahnya teriak-teriak. Saya kalau khatib, jadi khatib, saya itu merasa berkewajiban melihat jemaah yang tidur. Sehingga kalau ada jemaah yang tidur, suara saya tiba-tiba saya bikin kaget, saya naikin Pak. Karena salah satu khutbah yang berbahaya adalah khutbah yang meninabobokan jemaah. Makanya khutbah itu sebenarnya jangan ada jemaah yang tidur. Nah salah satu mengantisipasi supaya jemaahnya nggak tidur adalah khutbah pendek. Nah pendek itu sudah diterapkan di beberapa wilayah, di mana cukup 1 ayat Quran bahasa Arab, tutup sholat Jumatnya, kemudian pendek, udah pulang. Kemudian yang ikut satu thariqah mungkin ya, habis Jumat tetap ditutup dengan zuhur. Nah, kabarnya kehati-hatian. Nah ini yang kita bahas. Karena Jumat itu ini sebagai ini aja ya, bahan, anggap saja ini bahan ini diskusi juga, bahwa sholat Jumat itu di dalam mazhab Syafi'i adalah 40 orang. Tentu saja 40 orang itu dipahami 40 orang biasa, awam, atau 40 orang yang berilmu. Di sini kemudian diperdebatkan. Makanya ada semacam satu paham habis sholat Jumat itu sholat zuhur. Khawatir sholat Jumatnya itu tidak sah. Karena kalau mengikuti orang alim Pak, susah nyari sholat Jumat yang sampai 40 orang alim itu susah. Setidaknya yang tahu tentang hukum Jumat. Jadi kita berbicara tentang hari Jumat. Nah di sini zikrillah, ila zikrillah maksudnya zikir kepada Allah, yaitu mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumat. Jadi artinya mendengarkan khutbah dan sembahyang Jumat itu perintah dari Allah, fas'au ila zikrillah. Supaya ingat kamu akan Allah Ta'ala dan tinggalkan olehmu berjualan. Maka diharamkan Allah pada ketika mendengar azan pada hari Jumat itu membimbangkan dengan pekerjaan dunia. Berarti ketika kita mendengar azan, kita nggak boleh ada semacam keraguan meninggalkan perniagaan kita, bisnis kita, jualan toko, ruko kita, toko kita tutup dulu. Kita istirahatkan.
Jangan sampai itu membuat kita bimbang. Pekerjaan dunia ya, membuat kita bimbang, dan tiap-tiap yang memalingkan daripada pergi kepada sembahyang Jumat, maka sabda Nabi SAW, man tarakal Jum'ah thalathan min ghairi udhrin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, taba'allahu ala qalbihi wa fi lafzi akhar faqad nabza al-islam wara'a dhahri. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali Jumat dengan tanpa uzur, niscaya dimatrai. Bahasa di sini dimatrai. Apa dimatrai, Pak? Distempel oleh Allah atas hatinya, yaitu dibutakan oleh Allah mata hatinya. Jadi meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur. Uzur itu apa, Pak? Uzurnya Jumat itu sakit. Selain sakit, nanti bingung sakit gak, kita pengen nyari uzur. Safar lagi, itu hujan deras itu uzur juga. Hujan deras. Tapi sekarang kalau kita dulu uzur itu harus konteksnya sesuai juga. Zaman itu ya payung nggak ada, ya mobil juga enggak gitu. Jadi kemungkinan kalau kena hujan deras pasti berisiko pada tubuhnya. Sekarang itu tergantung tergantung kondisi kita. Tetapi sesungguhnya uzur itu sakit, selain itu adalah alam, yaitu hujan deras atau musibah. Juga kita musafir kan beda dengan mukim. Nah ini kemudian diantara uzur-uzur. Nanti kita masuk ke sana. Maka meninggalkan Jumat 3 kali. Ada juga dihitung meninggalkan Jumat nggak apa-apa, baru sekali. Nanti 2. Kenapa, Pak? Ada yang bisa komen, Pak, netizen yang komen. Kenapa kalau Jumat tinggal 3 kali itu kalau terancam kafir atau Allah matikan hatinya? Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Apa memang benar-benar 3 kali kalau ditinggal bikin hati kita mati, atau kalau meninggalnya sebagai mati yang kufur karena itu tadi terkunci hatinya. Kita kan tahu kalau melakukan kesalahan, buat orang-orang yang soleh, sekali melakukan kesalahan maka disuruh beristighfar dan dia merasa khawatir akan dosa-dosanya. Tapi kalau melakukan yang kedua kali, biasanya itu sikapnya sudah mulai agak tidak seperti yang pertama. Orang itu kalau sudah yang namanya meninggalkan berbuat dosa yang kedua kali, maka sikap dia merespon dosa-dosanya itu enggak seperti yang pertama. Kemudian apalagi yang ketiga, maka dikhawatirkan yang ketiga itu menjadi karakter kebiasaan, maka Allah kunci mati hatinya. Maka toba'ah, kata toba'ah dalam bahasa Arab, toba'ah itu kalau diterjemahkan ke kita jadi tobi'at. Tobi'at, apa arti tobi'at? Tabi'at. Tabi'at itu karakter, perilaku. Jadi nanti menjadi suatu yang alamiah. Kalau orang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, berarti jadi kebiasaan. Sholat juga bergerak 3 kali batal nggak? Batal nggak? Batal. Dengan syarat
3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Sama juga begini. Meninggalkan Jumat bukan nggak boleh 3 kali. Cuma yang dimaksud di sini adalah 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Dan digelapkan Allah, jadi dihitamkan oleh Allah Ta'ala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan dan tiada dapat membezakan atau membedakan baik dan jahat, maka jadilah hatinya di sini bebal. Bebal itu apa arti bebal? Bebal. Kalau di tempat saya ngaji itu Pak, kalau baca Quran yang susah banget, nggak masuk-masuk. Bebal. Ada ya? Itu butuh ilmu, butuh doa penerang hati supaya hatinya terang. Jadi kalau orang-orang tua dulu, orang-orang soleh mendoakan anak atau minta doa kepada kiai supaya terang hati, bukan supaya anak itu pintar, supaya hatinya itu bersih. Kalau hati itu bersih, gampang nurut. Jadi kalau kita ini orangnya sebenarnya susah nurut, dulu sama orang tua ada masalah, nggak nurut. Kalau kebaikan kita susah nurut, sam'an wa ta'atannya lemah, maka sebenarnya ada masalah memang di hati. Karena hati kita mungkin sudah banyak yang namanya zulumat. Zulumat itu gelap. Nah, gelapnya hati itu perlu diterangkan. Nah, salah satu yang menyebabkan hati itu gelap adalah meninggalkan Jumat. Nah, itu bisa meninggalkan Jumat bisa bikin hati kita gelap. Nah, ini yang bahaya. Artinya orang Islam kita di Indonesia itu sadar Pak, sadar sesadar-sadarnya. Kalau hari Jumat mereka nggak ninggalin Jumat, mereka datang. Nah, ini yang Masya Allah. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali dengan tiada uzur, maka sesungguhnya telah melontarkan ia akan agama Islam pada pihak belakangnya. Nah, ini ada yang menarik. Dia sama saja telah membuang Islam ke belakangnya. Jadi Islam ibaratnya agama itu dibuang. Maksudnya yang dibuang bukan ini ya. Yang dibuang itu di dalam Islam itu Jumatnya berarti dianggap remeh, dibuang. Sama saja dia meremehkan Islam, maksudnya begitu. Kalau orang meremehkan Jumat, sama saja meremehkan Islam. Jadi di dalam Islam itu kalau kita meremehkan yang diperintahkan, sebenarnya sama saja meremehkan agama. Makanya contoh sholat itu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi kalau orang yang kemudian ingin tahu Islamnya bagus, maka lihat dari sholatnya. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat, berarti dia ikut menghancurkan agama. Ini sama juga kalau kita melihat dalam satu sistem. Kita bicara tentang negara, bicara tentang pemimpin. Kita ini kan suka bicara terlalu jauh. Misalnya bicara pemimpin yang bagus, yang adil. Sebenarnya jangan-jangan lahirnya satu yang tidak sesuai dengan kita, jangan-jangan karena ada sumbangan dari kita. Jadi melihat Islam juga begitu. Kalau umat Islam hari ini keadaannya kasihan, memprihatinkan, jangan-jangan kita ikut menyumbang. Jangan-jangan ada kontribusi negatif dari kita. Ketika kita bicara tentang kenapa sih umat Islam nggak bisa bersatu? Ya gimana mau bersatu? Keluarga kita aja kita nggak bisa mempersatukan. Kenapa ya? Anak-anak muda sekarang, anak-anak muda Muslim itu semakin hedon gitu, gaya hidupnya. Kenapa? Jangan-jangan kita ikut nyumbang, kita juga begitu.
Sama juga, jadi bahasanya kan miniatur. Jadi kalau pemimpin itu potret dari rakyatnya. Kalau melihat Islam hari ini, Islam itu mulia. Tapi umat Islam hari ini kelihatannya memprihatinkan, berarti jangan-jangan masing-masing kita lemah. Kenapa umat Islam hari ini tertindas di mana-mana? Oh, jangan-jangan kita memang berasal dari muslim yang lemah. Karena masing-masing kita ini lemah, jadi akumulasi. Nah, itu yang kemudian bicaranya sholat. Dari situ juga umat Islam kalau mau bagus dari masjid. Kalau masjidnya itu sholatnya kurang bagus, keadaan sholat umat ini kurang bagus, ya maka umat ini pasti kurang bagus. Memang begitu. Ya, sholat Jumat, bicara sholat Jumat, banyak juga yang orang nggak paham. Kalau khutbah sedang berlangsung, masih ada berbisik-bisik, masih ada megang HP. Ada juga ketika suasana menjelang khutbah, gitu ya, itu bukan sibuk zikir. Dulu di kampung-kampung, kalau sebelum khutbah itu biasanya baca Yasin. Itu baca Yasin. Saya di kampung saya itu dulu tradisinya baca Yasin semua. Sepertinya sekarang udah mulai surut karena anak-anak muda nggak diteruskan ke generasi. Jadi yang muda-muda nggak tahu yang mereka baca apa. Sebenarnya kan Jumat nggak harus baca Yasin, tapi setidaknya baca Quran. Tapi kebiasaan orang datang Jumat itu datang ke masjid, mereka nunggu sholat Jumat, nunggu khutbah udah, nggak ada amalan apa lagi. Jadi memang kita itu ada masalahnya serius. Dan masalah serius ini udah lama. Ketika masalah ini serius dipandang biasa, ya sama saja kita meremehkan Islam. Ini kata Nabi SAW. Jadi nabadzal Islam wara'a dhahri. Mereka sama saja melemparkan Islam dari belakang, berarti meremehkan agama. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla fi kulli yaumi jum'ah 600 atiqin minan nar." Artinya bahwasanya adalah bagi Allah azza wa jalla di dalam tiap-tiap hari Jumat itu Allah memerdekakan hambanya daripada api neraka. 600 pemerdekaan kalau dalam bahasa kitab ini. Artinya Allah mengeluarkan hambanya dari neraka 600 setiap kali Jumat. 600 penghuni neraka itu dikeluarkan. Bayangkan Pak, betapa Jumat itu mulia. Meninggal hari Jumat bagus gak? Meninggal hari Jumat apa Pak dapatnya? Pokoknya bagus. Meninggal hari Jumat itu bagus. Tapi ada yang bilang, Ustaz, kok kita beda-bedain hari sih? Kan gak apa-apa, Nabi aja meninggal hari Senin gitu. Ya sebenarnya semua hari bagus, tapi Allah semua tergantung Allah. Iradatnya Allah berkehendak Jumat itu sebagai penghulu segala hari. Ya sudah, kalau Allah berkehendak Jumat itu sebagai penghulu, meninggalnya hari Jumat itu bebas dari fitnah kubur. Kalau satu sabda Nabi, ya memang begitu. Ini ada saya baca. Ada dalam satu hadis yang panjang, ya, yang artinya tersebut di dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Anas, yaitu didapat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersabda, yaitu Nabi, dengan katanya telah datang akan daku Jibril
alaihi salam, dan adalah di dalam tangannya itu cermin yang putih, dan berkata ia, inilah hari Jumat. Cermin yang putih itulah hari Jumat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu, supaya ada ia jadi bagimu hari raya. Berarti malaikat Jibril megang cermin warna putih gitu ya. Cermin putih itu maksudnya cermin yang bercahaya. Cermin yang bercahaya yaitu hari Jumat, dan dijadikan hari Jumat itu adalah hari raya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi Nabi dan bagi umat. Yang kemudian daripadamu maka kataku, apa kebaikan yang diberikan bagi kami di dalam Jumat itu? Jadi Nabi bertanya, emang apa sih kebaikan Jumat itu? Maka kata Jibril, adalah bagi kami satu saat yang terlebih baik. Ada satu waktu yang terlebih baik. Barang siapa meminta doa di dalamnya dengan meminta kebaikan yang ia ada baginya bagian, niscaya memberi akan dia oleh Allah. Maksudnya Allah menyegerakan kebaikan Pak di hari Jumat. Jadi gini, kita ini kan ada ketetapannya nih, ketetapan kebaikan kita ada. Kalau memang kita ada bagian di dalam ketetapan itu kebaikan, maka dengan adanya Jumat itu disegerakan kebaikan itu. Nah, disegerakan kebaikan. Atau tiada bagiannya, niscaya ditaruhkan baginya yaitu yang terlebih besar. Kalau dia tidak disegerakan, maka disimpan oleh Allah nanti menjadi lebih besar dan terlebih mulia daripadanya. Atau barang siapa meminta pelihara akan daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya, melainkan memelihara akan dia oleh Allah yang terlebih besar daripadanya. Jadi maksudnya, siapa yang meminta dijaga dari kejahatan yang tersurat. Tersurat itu udah ada takdirnya. Karena kita ini ada takdir yang nggak bisa dihindari. Jadi saya katakan ada qada, ada qadar. Itu satu ketetapan yang telah ada di zaman azali. Cuma kalau kita minta supaya dijaga dari kejahatan yang tersurat, maksudnya sudah ada ketetapannya, maka akan Allah beri yang lebih besar penjagaannya. Dan hari Jumat itu yaitu penghulu segala hari pada kami. Jadi malaikat pun bilang begitu. Hari Jumat itu adalah penghulu segala hari, dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat akan hari yang terlebih mulia. Maka kataku, kata Nabi, mengapa dinamakan akan yang demikian itu? Maka kata Jibril, bahwa adalah Tuhanmu Azza wa Jalla menjadikan di dalam surga akan satu sungai yang terlebih harum baunya daripada kasturi yang putih. Maka apabila ada hari Jumat, maka turun rahmat Allah. Jadi di dalam surga itu ada satu sungai yang lebih harum dari kasturi putih, yang kalau datang hari Jumat maka Allah akan menurunkan rahmatnya di atas kursinya. Maka tajalli Allah bagi hambanya yang arifin hingga melihat mereka itu kepada zat Tuhannya. Nah ini, jadi Pak, memang di surga itu ada hari Jumat, makanya ada pasar Jumat. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir bicara tentang surga, maka itu ada namanya pasar Jumat. Pasar Jumat ada di mana? Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Pasar Jumat itu Pak, pasar Jumat itu maaf dulu itu langganan tuh macet. Tapi di surga ada pasar Jumat. Pasar Jumat itu suami pergi ke pasar, kena debu pasar debu itu pulangnya makin bercahaya, makin berseri-seri wajahnya.
Jadi jangan heran nanti pasar Rebo nggak tahu ada atau enggak di surga gitu. Tapi yang paling jelas ada pasar Jumat. Pasar Minggu jelas nggak ada kalau pasar Minggu. Dari nama Minggu aja udah nggak ada. Santa de Minggu. Jadi Jumat itu bukan hanya ada pasar, termasuk ada sungai yang lebih harum dari kasturi putih. Yang di Jumat itu Allah nurunkan rahmat, serta orang-orang yang makrifat di dunia ini, wali-wali Allah, itu melihat Allah di hari Jumat. Kita ini Pak, nanti bisa melihat Allah kalau masuk surga. Kalau masuk surga, amin. Nah, kalau masuk surga, itu kalau masuk surga tingkatannya beda-beda. Buat orang awam melihat Allah itu lain lagi harinya. Ada hari-hari dalam setahun seperti Idul Fitri, hari-hari khusus melihat Allah. Ada orang-orang arif yang mereka makrifat sama Allah di dunia, disebutkan di dalam kitab ini, itu melihat Allah hari Jumat. Wujuhu yawma idzin nazirah. Jadi melihat Allah. Bapak percaya nggak kita bisa melihat Allah? Iya, kalau kita berpikir, kalau kita rasionalis, ya, seorang rasionalis, kita berpikir bagaimana mungkin melihat Allah, kan dimensinya berbeda. Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah, Pak. Nabi SAW pernah melihat Allah waktu Mi'raj. Tapi ditanya oleh sahabat, Allah itu gimana? Nabi nggak tahu. Kata Nabi, Allah itu nur ala nur, anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya. Bagaimana saya bisa melihat? Jadi hijab yang paling tipis antara kekasih, antara hamba yang jadi kekasih dengan Allah, hijab yang paling tipis namanya cahaya. Makanya nabi-nabi itu kalau melihat Allah itu ada hijabnya. Hijab yang paling tipis yaitu hijab cahaya. Kalau kita jauh, kita ini menuju Allah ini jauh hijabnya. Kenapa? Hijab kita itu bukan cahaya. Hijab kita itu menuju Allah itu zulumat, kegelapan. Jadi kegelapan hati itu adalah hijab. Di dalam tafsir Safwatul Tafasir Imam Ali As-Sabuni ketika menafsirkan khatamallahu ala qulubihim, ada namanya hijabun kathifah, hijab yang sangat tebal. Sebabnya kita tidak bisa merasakan Allah. Kenapa kalau kita merasakan Allah hanya di dalam sholat, merasakan Allah itu di majelis zikir, ya, di muhasabah, di majelis taklim? Karena kita punya hijab namanya zulumat. Zulumat itu Pak, kegelapan yang dibuat dari dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu tanpa sadar bikin kita dengan Allah itu terhijab. Bukan hijab cahaya, beda. Nabi SAW, para wali-wali Allah itu dengan Allah hijabnya hijab cahaya. Kalau hijab cahaya, di mana-mana dia berada, dia merasa hadirnya Allah. Sederhana Pak. Kalau kita ketika di mana-mana merasa hadirnya Allah, dan itu nggak dibuat-buat, kita merasa berarti sesungguhnya zulumat kita kurang, cahaya kita datang, nurnya. Maka hari Jumat adalah hari bertemunya arif, orang-orang yang makrifat, maka mereka melihat Allah di hari Jumat. Maka mereka itu melihat zat Tuhannya yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggiannya dan bagi kemuliaannya. Dan sabda Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, yaitu bermula hari yang terlebih baik yang terbit di dalamnya matahari, yaitu hari Jumat. Jadi kalau ditanya hari yang paling bagus terbitnya matahari, yaitu hari Jumat. Berarti matahari kalau hari Jumat itu senang karena kemuliaan hari Jumat.
Kemudian fihi khalaqa Adam alaihi salam wa fihi adkhala al-jannah wa fihi ahbata ila al-ard wa fihi tiba alaihi wa fihi mata wa fihi taqumu as-sa'ah wa huwa 'inda Allah yaumul mazid. Kemudian hari Jumat itu adalah hari diciptakan Adam, hari di mana Adam dimasukkan ke surga dan Adam diturunkan ke bumi. Jadi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Serta Nabi Adam diterima taubatnya adalah hari Jumat. Wa fihi mata, dan wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah, terjadi hari kiamat hari Jumat. Wa huwa 'indallah yaumul mazid. Dan di dalamnya yaitu dinamai pada Allah Ta'ala akan yaumul mazid, yaitu hari yang punya banyak tambahan keberkahan yang terlebih mulia. Demikian lagi menamakan akan dia yaumul mazid oleh malaikat di dalam langit. Dan hari Jumat itu yaitu hari yang di dalamnya melihat orang mukmin akan Allah di dalam surga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal hari Jumat, man mata yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah kataballahu lahu ajra syahid. Barang siapa yang meninggal mati di dalam hari Jumat atau pada malam Jumat, niscaya disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya akan pahala orang yang mati syahid, dan dipelihara akan dia daripada fitnah di dalam kubur. Meninggal hari Jumat maka pahalanya pahala mati syahid, dan meninggal kemudian siangnya atau malam juga kita dijauhi dari fitnah kubur. Ini fitnah kubur ini yang berat. Nah ini kalau bicara Jumat, kita juga bisa minta sama Allah meninggal hari Jumat. Ya bisa saja Pak meninggal itu di Mekah atau di mana, kan permintaan kita. Tapi semuanya tergantung suratan yang tersurat. Makanya begini, apakah bisa Ustaz takdirnya meninggal itu di mana, bisa nggak diubah? Bisa nggak diubah? Ini debatable Pak, nggak usah kita bahas karena pasti debat. Sesungguhnya saya pribadi enggak, itu sudah suratannya. Meninggal di mana itu sudah ditetap oleh Allah. Hari Jumat, kita ini meninggal kadang nggak jauh dari hari lahir Pak. Makanya kalau lahir hari Kamis, ya bisa meninggalnya hari Jumat. Meninggal itu rata-rata nggak jauh dari hari lahir. Makanya kalau kita cek, Nabi Adam diciptakan hari Jumat, meninggalnya hari Jumat. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin. Dan kita hitung aja, biasanya geser sehari. Ya yang penting meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal itu kita ini Pak, kalau Allah berikan kemuliaan bisa lewat waktu. Ketika datang hari Jumat kok kita peka banget. Ketika datang Jumat kita kok sepertinya orang yang berbeda dengan orang lain. Maksudnya kita antusias, gairah kita tinggi. Allah itu memuliakan orang bisa dengan waktu. Jadi waktu itu kalau ada orang-orang yang telah disurat oleh Allah, kalau datang hari-hari mulia, dia memuliakan hari. Kemudian bisa juga dengan momen, ada Maulidur Rasul, ya, momen Maulid, sibuk bersolawat. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, rajin solawatnya. Makanya ada orang-orang yang terhalang dari kemuliaan, datang bulan Ramadan datang mereka nggak ngapa-ngapain. Ini kan tanda orang-orang yang disuratkan negatif gitu. Karena kalau Allah tetapkan yang positif, yang baik-baik, biasanya disesuaikan dengan waktu. Makanya maaf Bapak sekalian, oleh karenanya
kita ini minta kepada Allah kemuliaan, termasuk hari Jumat. Hari Jumat itu sering diabaikan oleh banyak orang. Padahal hari Jumat itu persiapannya dari hari Kamis. Maka kalau nyuci baju, niatkan itu Jumat dari hari Kamis. Jarang juga kita hari Jumat itu pakai parfum terbaik. Kita pengen datang duluan, atau kita udah berpikir dari subuh untuk Jumat, mandi dari subuh niatnya untuk Jumat. Seharusnya mandi Jumat itu dimulai dari pagi, niatnya untuk Jumat. Ya, tapi Allah mengistimewakan kita berdasarkan kehendaknya. Oleh karenanya meninggal hari Jumat adalah impian. Siapa yang meninggal hari Jumat dibebaskan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Yang dimaksud fitnah kubur, ya fitnah kubur yaitu semuanya kita bicara azab. Walaupun sebenarnya bicara azab kubur itu panjang ya. Ada juga mengatakan azab kubur itu nggak ada. Tapi bicara di dalam hadis fitnah. Bahkan kita disuruh doa tuh habis tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ada juga min fitnatil qabri. Ada kemudian ujungnya min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah-fitnah ini Pak, kita ini yang dekat dengan Dajjal dekat, yang lebih dekat dengan kita kata Imam Ghazali adalah kematian. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Maka kita ini kalau kita mati, yang kita tunggu-tunggu itu adalah fitnah kuburnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka meninggal di hari Jumat dibebaskan dari azab kubur. Masya Allah. Ini hadis ini sesungguhnya hadis yang ada di dalam kitab ini. Tapi kalau kita cek, memang banyak hadis-hadis yang mendukung bahwa hari Jumat itu hari yang mulia. Sedangkan Abu Lahab aja itu setiap hari Senin di dalam kubur dikasih minum. Karena Abu Lahab itu senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah hari Jumat, apalagi hari Jumat, hari Jumat itu hari yang mulia. Jadi begini, dulu berpikir nabi-nabi banyak lahirnya hari Jumat, seakan-akan hari Jumatlah yang paling mulia. Tapi Nabi kita kok lahirnya hari Senin Pak? Kenapa Nabi kita lahirnya hari Senin? Nabi Adam lahirnya hari Jumat, meninggalnya hari Jumat. Kenapa Nabi kita SAW penghulu para nabi kok lahirnya hari Senin? Kok nggak dibikin Jumat? Justru Pak, adanya rivalitas hari. Dulu semua mengidolakan hari Jumat. Ketika Nabi SAW lahir hari Senin, itu mulai kemudian berubah. Selain hari Jumat, ada hari-hari lain yang mulia. Jadi Nabi kita SAW itu memang salah satu keunikan yang Allah turunkan kepada beliau adalah beliau itu bisa memutuskan mata rantai kebiasaan. Dimana kalau sebelum-sebelumnya para nabi rata-rata hari Jumat, maka Nabi kita hari Senin. Dengan hari Senin itu akhirnya hari Senin jadi mulia. Sehingga sekarang kalau orang nggak lahir hari Jumat berharap lahir hari Senin kalau punya anak. Kenapa? Ada nabi kita. Kemudian selain itu ada hari Rabu. Ada juga yang hari Rabu karena hari diciptakan cahaya. Tapi Nabi puasanya Senin Kamis. Dengan Nabi puasa Senin sama Kamis, berarti Kamis ikut kebagian. Oh, Kamis bagus nih puasa, sunnah. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita temukan amalan-amalan yang sunnah, termasuk puasa hari Kamis dan Jumat itu boleh, atau Jumat dan Sabtu. Jadi kalau kita mau puasa nih, puasa Jumat, jangan Jumat tok Pak, jangan cuma hari Jumat. Boleh Jumat sama Senin, Jumat sama Kamis atau Jumat sama Sabtu.
Itu kalau kita mau puasa hari Jumat. Jadi kalau puasa Kamis berarti Kamis kebagian kemuliaan. Oleh karenanya sesungguhnya kalau kita mengamati Jumat, Allah telah menetapkan hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumat, sampai nama Jumat diabadikan di dalam Al-Quran. Dan hari Jumat ini sendiri adalah hari umat Islam, hari raya umat Islam. Seharusnya hari Jumat itu hari libur. Seharusnya. Ya, ini persoalan lain. Ini persoalan kita juga. Harusnya hari Jumat itu hari libur, hari ibadah. Nah, makanya hari Jumat itu sekalipun kita bekerja, beraktivitas, niatkan aja tetap memuliakan Jumat. Boleh, jangan sampai kehilangan kemuliaan Jumat ketika kita beraktivitas di hari Jumat. Niatkan aktivitas kita itu dari niatnya diperbaiki, dari caranya diperbaiki karena memuliakan Jumat. Ini masuk surga ini enak, Pak. Masuk surga itu sebenarnya mudah. Di antara kemudahan masuk surga itu adalah memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu termasuk di antara ketakwaan. Jadi kalau ingin tahu ciri-ciri orang takwa, memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Makanya Nabi kalau hari Jumat pakai baju putih. Nabi senangnya itu kalau nggak putih, warna apa bajunya, Pak? Hijau. Nabi kalau hari Jumat pakai parfum dan berbagi. Itu wangian itu minyak ator. Minyak ator. Itu kalau dibagikan kepada teman ketika kita Jumat, kita bagikan kepada sebelah, itu mencerdaskan akal. Fadilahnya menambah akal. Makanya kita belajar Jumat, tentang Jumat berarti datang Jumat besok kita mulai kita perbaiki. Mungkin kita datang duluan, atau kita bangun kebiasaan kalau datang Jumat kita isi dengan baca Quran, kita zikir. Jangan cederai hari Jumat. Hari Jumat sampai maghrib datang kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari Jumat itu kalaulah setiap Jumat datang kita muliakan, insya Allah meninggalnya mulia. Amin. Amin. Itu sementara tentang keutamaan Jumat. Nanti masuk pada fasal fi bayani adabil Jumat ala tertibil adat, yaitu fasal pada menyatakan adab Jumat atas tertib yang beradat. Jadi nanti ada adab-adab Jumat, yaitu 10 perkara. Mau dibaca gak? Saya baca pendek aja ya, biar tahu. Adab Jumat itu 10 perkara. Pertama, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Kamis yang seyogyanya engkau banyak minta doa dengan dan mengucap istighfar. Nah, maksudnya banyaklah berdoa di hari Kamis, istighfar, mengucap tasbih. Daripada apa? Sembahyang asar. Habis sholat asar di hari Kamis kita banyak istighfar, doa. Nah, itu adab kita menyambut hari Jumat. Itu yang pertama. Dan sunnah pada hari Kamis menyucikan akan kain dan baju dan lainnya, dan engkau sediakan pada hari-hari itu wangi-wangian dan baju yang putih, dan hendaklah engkau sediakan pada hari itu akan segala hajatmu yang membimbangkan hatimu. Maksudnya selesaikan semua yang bimbang supaya Jumat beres. Nah, urusan-urusan kita itu diselesaikan hari Kamis. Jadi hari Jumat tidak terganggu oleh kebimbangan duniawi. Jadi lepas dari masyghul. Yang kedua, nah ini nanti saya ulangi lagi pertemuan berikutnya. Yang kedua, pahala mandikan ia akan istrinya. Memandikan istri, mandi bareng, Pak. Pernah mandi bareng, Pak? Saya yakin ini wajah-wajah romantis semua. Mandi bareng
pahala mandikan ia akan istrinya itu. Jadi dari pertama, ini masih yang pertama. Yang pertama tadi untuk hari Kamis selesaikan segala urusan, siapkan untuk hari Jumat. Yang kedua mandi sama istri. Jadi hari Kamis tuh Pak, habis asar bilang ke istri, yuk mandi bareng yuk. Wih, istri kaget. Ini tanda apa ini? Tanda kok aneh ngajak mandi. Tumben gitu. Jangan-jangan ada apanya nih, pertemuan terakhir atau apa? Bilanglah, kita bilang ke istri, ya besok kan hari mulia, saya ingin memuliakanmu gitu. Yang kedua, nah ini yang kedua pada Jumat. Apabila terbit fajar shodiq, maka sunnah mandi karena waktu Jumat itu daripada terbit fajar shodiq hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Nah, mandi pagi-pagi, niatnya Jumat. Yang ketiga, sunnah menghiasi diri dengan 3 perkara. Pertama, memakai pakaian yang putih. Memakai pakaian yang putih yang suci. Panjang penjelasan. Pakai olehmu kain yang putih, yakni baju atau sorban atau barang sebagainya, maka bahwasanya yaitu terlebih suci dan terlebih baik, dan kafankan oleh kamu di dalamnya akan mayit kamu. Saya nyari yang kedua. Kemudian memotong kuku, mengerat kuku dan barang sebagainya yang tersebut di dalam bab taharah, jadi bersuci. Kemudian yang ketiga, sunnah memakai bau yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya. Barang siapa yang suci kainnya, niscaya sedikit duka citanya. Jadi kalau kita pakai baju bagus itu Pak, itu afirmasi juga ya. Jadi kalau kita pakai yang bagus, pakaian hari Jumat itu bagus, berarti kita tanda bahagia, kurang duka cita. Itu sebenarnya udah paham kita ya. Penampilan itu kan menentukan. Kalau pakaiannya bagus, biasanya itu memberi afirmasi pada tubuh kita untuk senantiasa sehat, jadi bersukacita. Kemudian wangi-wangian itu niscaya bertambah akalnya. Itu benar Pak, selama bukan alkohol kan? Kalau saya sendiri merasakan betul. Kalau pakai siwak, pakai parfum non alkohol, itu rasanya kita itu semangat benar, nggak ngantuk. Tapi kalau pakai alkohol, pelan-pelan itu bikin lemes. Ini agak mirip Bapak dengar lagu sama merotal, dengar lagu dengan musik sama dengar ngaji. Itu bisa rasakan kan? Coba kalau dengar musik lama, 1 jam dengar musik, 1 jam dengar ngaji, itu beda. Di tubuh kita itu beda. Sama pakai parfum yang alkohol, non alkohol juga terasa beda. Dan itu bisa dirasakan. Jadi Jumat itu pada dasarnya setidaknya inilah hari Kamis mulai siap, habis asar kita istighfar banyak, kemudian mandi sorenya sama istri, diajak. Jadi insya Allah itu diantara cara memuliakan Jumat. Siapa? Siap kira-kira?
Ya, mudah-mudahan kita kebagian kemuliaan Jumat. Amin. Ada yang ditanyakan Pak? Sampai di sini. Ini tentang fadilah, kan bicara tentang adab akhlak kita. Oleh karenanya, setidaknya dari kajian ini, kalau datang hari Jumat, persiapkan dari waktu asar. Sungguh-sungguh datang. Ini asarnya, ini asar Kamis nih, maka siapkan segala-galanya. Cuci baju hari itu, kalau mau potong kuku di hari itu. Makanya potong kuku itu kan ada harinya. Ada hari yang bagus, yaitu hari Kamis, Jumat, sama hari Senin. Gak bisa potong kuku sembarangan. Urutannya aja ada. Oleh karenanya kita kalau ikut Nabi SAW, Masya Allah, detail-detail kecil itu yang membedakan kita orang yang berakhlak atau bukan. Sebenarnya secara umum umat Islam itu sudah melakukan, ya, Jumat datang, tapi detail-detail kecilnya Pak. Ibaratnya kalau kenapa di dalam sepak bola itu ini rivalitas nih, ada istilah El Clasico misalnya. Ini kenapa Barcelona menang atau Madrid menang? Itu kadang detail-detail kecilnya, peluang, efektivitas. Makanya Jumat itu membedakan kita orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji, itu detail-detail kecilnya. Kalau kita orang ngaji berarti mulai dari hari Kamis, subuh-subuh mandi, itu tanda orang ngaji. Kalau orang nggak ngaji, azan Jumat berkumandang, dia datang, terus dia duduk, dia nggak peduli, pokoknya dia duduk, pokoknya yang dia dengar khutbah sama sholat, itu orang awam. Tapi kalau orang yang ngaji, dia persiapkan betul Jumat itu. Jika perlu, segala macam kebaikan-kebaikan Jumat itu dicari. Dari hari Kamis dia maksimal, dia nggak mikirin orang, pokoknya hari Jumat itu dicari dari hari Kamis. Memang begitu. Jadi inilah pentingnya ngaji. Jadi orang ngaji itu nggak boleh sama dengan orang yang nggak ngaji. Nggak bisa juga Pak kita sampaikan ke orang. Makanya ngaji itu manfaat buat kita. Jadi kita amalkan, setidaknya tahu gambaran. Jadi mudah-mudahan nanti hari Jumat kita diberikan kesempatan untuk bisa berbuat maksimal. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Nanti kita lanjutkan, kita ulang tentang adab-adab Jumat. Mudah-mudahan hari ini semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan, dan semua saudara-saudara kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ngaji khususnya mudah-mudahan diberi hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Amin rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi rahmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.